Dan ada siswa yang salah satu siswa yang omsetnya tertinggi Pak di Jawa Barat dengan ciri khasnya Marangi ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Alfi Irfansah di podcast G Media. Medianya warga Semakji. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya selalu ingin mengingatkan para sahabat semua agar senantiasa menonton video-video kita, kegiatan-kegiatan kita di YouTube kita, dan jangan lupa like, share, dan komen, serta terus ikuti keseharian SMK Negeri 1 Cianjur di sosial media kita seperti Instagram @semakji dan website kita https://smkn1cianjur.sch.id. Ya, kita mulai podcast hari ini. Hari ini saya seperti biasa selalu senang kalau podcast saya selalu senang karena hari ini saya sudah kedatangan banyak narasumber yang ahli di bidangnya. Saya merasa senang sekali. Mungkin kita akan berkenalan dulu sebelum kita ngobrol. Yang pertama ada Bapak Hadi Sumantoro, staf ahli bidang PSMK Dinas Pendidikan Jawa Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Yang kedua ada Bapak Haji Nanang Yusuf, tenaga ahli bidang PSMK Dinas Pendidikan Jawa Barat juga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ada ibu narasumber kita, ibu yang paling cantik sebagai narasumber, ada Ibu Nuraini Ratnasari. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ya, terima kasih nih Bapak dan Ibu sudah mampir ke sini. Dan tentunya saya ditemani juga oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Insinyur Haji Wawan Mawardi MMPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya tentunya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sehat dan semangat ya Pak. Nah, kita akan mulai pembahasan atau obrolan seru hari ini. Apa sih yang akan kita obrolan hari ini? Nih, mungkin sudah tidak asing di telinga kita mengenai TEPA, Teaching Factory. Apa itu, seperti apa? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol terkait Teaching Factory, terutama Teaching Factory di SMK Negeri 1 Cianjur nantinya. Ikuti terus, simak video ini dan jangan lupa like, share, dan komen. Oke, kita mulai. Mungkin yang pertama dengan Bapak Haji Nanang terlebih dahulu ya Pak. Siap. Pak Nanang, kalau boleh tahu nih Pak, TEPA itu sekarang seperti apa sih konsepnya Pak? Kalau saya tidak salah, dulu sempat ada juga digaungkan TEPA ya Pak mungkin. Sekarang kembali lagi naik istilah TEPA ini. Nah, apakah beda atau sama mungkin Pak? Itu yang perlu pertama. Baik, terima kasih. Pada dasarnya TEPA yang lama dan yang sekarang konsepnya sama, hanya penyajian yang berbeda. Kalau dulu konsepnya menggunakan 777 gitu ya konsepnya. Yaitu mulai dari 7 elemen, 7 langkah, 7 indikator. Nah, di 2003 itu kita menggunakan pendekatan 55 gitu ya. 55. Gitu. Mulai dari tata kelola sampai akhir. Nah, setiap poin ini nanti punya anak lagi 5 gitu. Makanya konsepnya 55 gitu. Tapi pada dasarnya sama. Sintaknya mungkin ya agak sedikit berubah. Yaitu sekarang ada 1 sampai 7 ya sintak, karena TEPA itu adalah sebetulnya model pembelajaran. Jadi tidak asing lagi ya sebetulnya untuk di SMK gitu. Karena pembelajarannya itu berbasis produk, project yang bersama-sama dengan mitra industri gitu. Jadi bagaimana di sekolah itu memodifikasi atau mengikuti apa yang ada di dunia kerja. Jadi pembelajarannya itu memadukan konsep dunia kerja persis nanti di sekolah. Gitu. Itu aja sebetulnya tentang TEPA itu. Nah, sekarang kita dorong sekolah-sekolah itu kan itu ciri khas SMK ya. Karena model pembelajaran ini tidak ada lagi di jenjang yang lain. SD SMP udah nggak ada. Adanya di SMK. Kenapa? Karena syaratnya pertama itu harus ada industrinya sebagai QA, QC, Quality Assurance dan Quality Control. Yang kedua harus berbasis project real. Jadi anak-anak itu praktek harus real job disebutnya. Nah, selama ini praktek di sekolah itu hanya simulasi. Itu mungkin konsep yang itunya. Tujuannya tentu adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan industri. Itu sebetulnya. Luar biasa sekali Pak. Mungkin ya kalau dulu kita
praktik di dalam kelas nih. Iya. Kalau di pemasaran mungkin praktik jadi kasir, tapi kasirnya hanya alatnya saja di kelas. Iya. Kalau sekarang setelah TEPA mungkin praktiknya di minimarket Iya, sekolahnya, mungkin seperti itu ya Pak. Betul. Goalnya agar sama nanti, Iya. karena tadi ada industri yang sebagai QC Iya, sebagai QC. kontrol sesuai atau tidaknya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Mungkin ini kalau nanti siswa SMK sudah lulus, tidak, apakah saya salah kalau bicara ya udahlah gak usah dilatih lagi karena sudah siap, mungkin Iya. bisa saja seperti itu ya Pak. Iya. Jadi gini konsepnya, karena sudah ada standar industri, jadi dimanapun dia bekerja pasti sesuai dengan industri, dan kemungkinan itu terjadinya rekrutmen secara cepat gitu ya. Jadi masa jeda tertentu itu tidak akan terlalu lama. Karena industri itu butuhnya yang seperti itu gitu. Sudah siap gitu. Nah, selama ini dikatakan siap pakai kerja itu belum terjadi gitu. Karena terjadi ada perbedaan itu, gap itu. Maka kenapa ada TEPA, supaya sekolah itu bisa gitu ya, mengakomodir apa kebutuhan industri. Maka suasana, lingkungan, fasilitas, mekanisme, SOP itu yang menggunakan industri, sehingga di sekolah anak itu sudah terbiasa, termasuk budaya kerjanya. Luar biasa sekali. Iya. Dari masuk sesuai jam kerja, mungkin pulang juga sesuai jam kerja. Iya. Terima kasih Pak, luar biasa sekali infonya. Nah, yang selanjutnya saya beralih dulu ke Pak Hadi mungkin ya Pak. Bapak juga sama dari Distrik Jabar, staf ahli bidang PSMK juga. Tadi menyangkut dari Pak Nanang, karena hanya ada di SMK TEPA ini, gitu. Harapannya selain tadi siswa siap kerja, TEPA sendiri arahnya kemana gitu Pak? Untuk sekolahnya mungkin ya. Kalau tadi untuk siswanya, sekarang untuk sekolahnya mungkin. Ya, terima kasih. Nah, apa yang disampaikan oleh teman saya, Pak Nanang, betul bahwa di TEPA itu kan hanya bagian dari pembelajaran, metode sebetulnya, metode pembelajaran. Di sekolah berbagai macam metode kan diajarkan. Nah, di SMK, karena harus berbasis industri, salah satunya adalah Teaching Factory TEPA ini. Nah, arahnya nanti kemana? Ya gitu kan, dengan adanya Teaching Factory tersebut, ya kan, kalau upamanya sekolah tersebut upamanya bidang teknologi, kan di sekolah SMK tuh ada bidang jasa, ada pariwisata, ada teknologi, ya kan, dan ada seni kreatif dan sebagainya. Nah, mungkin bidang jasa nggak begitu kelihatan gitu kan, ya hanya melayani jasa. Upamanya contoh di SMK 1 Cianjur ini punya minimarket, kan hanya jasa saja, gitu kan itu. Tetapi mungkin di sekolah lain SMK yang ada di Jawa Barat yang teknologi, permesinan, ternyata dari tadi TEPA itu menghasilkan satu produk. Nah, produk itu kan harus standar industri. Nah, hasil produk standar itu industri itu harus layak jual. Ya. Nah, dengan layak jual itu berarti udah standar. Kalau upamanya laku di pasaran, berarti anak itu udah kompeten. Iya kan? Karena sudah diterima, hasilnya udah oke gitu kan. Ya. Nanti kalau punya anak keluar oleh perusahaan itu udah ke saya aja, karena memang sudah biasa dengan budaya kerja dan sebagainya. Nah, itu arahnya ke sana TEPA itu. Karena ini di sekolah negeri, ya maka TEPA itu selain penghasil diarahkan SMA negeri di Jawa Barat itu akan naik level menjadi sekolah yang BLUD. Iya, Badan Layanan Umum Daerah, gitu kan. Layanan Umum Daerah. Ya. Nah, itu dengan adanya naik BLUD ini, maka di sekolah itu tadi yang menghasilkan tersebut, ya kan, dijual menghasilkan uang. Nah, itu bisa dipakai untuk kepentingan sekolah, legal secara hukum, ya kan. Nah, itu. Nah, sekarang semua SMK yang negeri yang menjalankan TEPA ini kita arahkan, ya kan. Nah, arahkan ke sekarang. Tahun kemarin kita sudah di Jawa Barat itu ada 35 SMK BLUD, ya kan. Ya, Cianjur sendiri ada ya SMK 1 Pacet, ya kan itu kan. Nah, SMK 1 Cianjur juga sama didorong sekarang. Dengan teman-teman yang lainnya kita menyiapkan ada 110 SMK yang didorong untuk BLUD, tapi syaratnya harus Teaching Factory-nya udah jalan dulu, udah bener lulus, seperti apa yang katakan oleh Pak Nanang tadi. Kalau itu belum benar, ya nggak bisa dong kan gitu. Itu salah satu tujuan kita dan pelaksanaan kegiatan di Jawa Barat terus. Nah, untuk mencapai sekolah yang BLUD itu kita dampingi, ya supaya jalannya cepat.
akselerasinya gitu kan. Tadinya kan kita sebelum tidak didampingi ya ini. Nah, kita dampingi supaya cepat hasilnya gitu karena itu. Nah, salah satu tadi kegiatan di sini tuh dalam rangka pendampingan supaya SMK-SMK di wilayah ini terutama yang negeri cepat untuk melaksanakan kegiatan Teching Factory yang diinginkan. Nah, mungkin itu yang luar biasa sekali ya. Jadi tujuan akhirnya jadi ada sekolah menengah kejuruan BLUD. Iya, betul. Ya, Pak. Kalau dulu mungkin ada SMK rujukan, terus betul. Ada SMK lagi. Nah, sekarang mungkin yang SMK BLUD. Ya, luar biasa sekali. Nah, terima kasih juga Bapak. Saya beralih ke Ibu Nura ini ya, Ibu. Kita bicara BLUD ya, Bu. Dan sekarang barusan udah disinggung oleh Pak Hadi bahwa kalau nanti menghasilkan ya untuk sekolah digunakan untuk kegiatan operasional atau dan lain sebagainya mungkin ya. Dari Disdik Jabarnya sendiri itu seperti apa Bu untuk pengelolaan nanti BLUD atau anggaran atau misalkan keuangan dari SMK BLUD ini seperti apa? Mungkin boleh di-sharing Bu. Oke, baik, terima kasih ya pertanyaannya. Untuk BLUD ini memang kita menaungi sebetulnya mewadahi sekolah untuk bisa menggunakan hasil dari kerja mereka dalam membuat sebuah produk atau semacam itu untuk bisa digunakan untuk kesejahteraan sekolah. Sebab ada peraturan yang menjelaskan ketika sekolah itu kan punyanya pemerintah. Ketika kita menggunakan apapun yang punya pemerintah, apakah itu sekolah atau pembangunan atau apapun, dan kita mendapatkan pemasukan, maka itu pemasukannya tidak untuk sekolah itu, tapi untuk pendapatan asli daerah, misalkan ke kasnya Kabupaten Cianjur seperti itu. Nah, dengan seperti itu kan mungkin guru-guru atau kepala sekolah menjadi kurang bersemangat ya untuk membangun sekolahnya gitu ya. Sementara kan inginnya ketika sekolah itu tadi karena prosesnya panjang dari mulai bagaimana mencari gap kompetensi, menyusun dan sampai pada BLUD itu cerita yang cukup panjang sehingga inginnya juga membawa kesejahteraan kepada sekolah-sekolah seperti itu. Nah, kalau kami dari Disdik hanya memfasilitasi saja, membersamai ketika kesulitannya apa yang belum dimengerti, mulai dari BIMTEK, kemudian mungkin penyusunan RPP seperti sekarang ya, RPP-nya seperti apa, seperti itu, dokumen-dokumennya. Nanti ketika sudah jadi BLUD itu mungkin bukan lagi hanya Disdik yang berperan, tapi bisa misalnya keuangannya itu khusus dari BPKAD, renstranya sekolah itu dari Bapedanya langsung, seperti itu. Jadi kita memang sinergi di antara urusan-urusan pemerintah yang memang berkaitan untuk kesejahteraan sekolahnya juga. Jadi semangat gitu, biar semangat semuanya. Jadi ibaratnya ada yang dikejar ya, ada semangat yang memicu yang memicu pacuan kuda supaya berlari kencang tadi, supaya sekolahnya sejahtera luar biasa sekali. Pertanyaan terakhir, mungkin pertanyaan yang sama untuk Bapak dan Ibu semuanya. Harapan untuk SMK Negeri 1 Cianjur sendiri dengan TEPA-nya itu seperti apa mungkin? Dari Pak Nanang terlebih dahulu. Kan gini Pak, tadi disampaikan sekolah negeri itu kan semuanya adalah punya pemerintah. Betul. Nah, sebetulnya di BLUD itu sebetulnya ada dua hal yang akan menjadi acuan. Pertama itu sebagai payung hukum. Pada saat sekolah negeri sudah BLUD itu aman, tidak melanggar kegiatan-kegiatan. Tapi pada saat misalnya seperti ada di sekolah, dia punya unit produksi menghasilkan, kan mestinya tadi diserahkan ke Kasda. Maka tidak sedikit sekolah itu dikunjungi oleh teman-teman kita gitu ya, tetangga-tetangga kita gitu. Tapi kalau sudah BLUD itu udah aman karena udah payung hukum. Yang kedua tadi fleksibilitas di dalam pengelolaan keuangan. Jadi sebetulnya BLUD itu adalah bagaimana fleksibilitas pengelolaan keuangan gitu. Gitu ya. Yang dimana selama ini anggapannya dari sekolah itu banyak ketakutan itu seperti tadi gitu. Waduh, kalau sudah BLUD nanti diserahkan ke Kasda, enggak lagi gitu. Jadi uang itu tetap dikelola oleh sekolah. Hanya kewajibannya adalah hanya laporan saja ke Kasda atau ke BPKAD ya. Karena nanti link langsung ke BPKAD. Nah, kalau saya melihat di sini sebetulnya sangat potensi, Pak. Karena tadi bismen walaupun tadi jasa ya kebanyakannya jasa pasti gitu. Di sini ada pemasarannya gitu ya. Nah, pada saat itu tuh di depan itu kita bongkar Pak Haji Wawan. Kemudian
buka minimarket atau market lah namanya apa mungkin ya, satu mat atau apa Cianjur satu tadi apa Cimat ya, Cianjur mat itu ya, wah itu luar biasa sudah BLUD gitu ya. Nah sehingga di situ akan terjadi tuh pemasaran itu pasti cocok. Betul. Karena kan nanti di pemasaran itu ada 2 konsentrasi, satu retail, satu digital marketing. Nah tidak bisa produk kan. Nah kemudian nanti di sini itu potensinya di Cianjur itu banyak UMKM gitu. Betul. Mereka kesulitan memasarkan, mempromosikan. Coba datang ke sini, bahan barang-barangnya packaging oleh kita, kemudian digital marketingnya itu salah satunya. Kemudian juga pasti kalau itu jalan, pembelajaran kerja di TEPA karena harus sinkron apa yang dibutuhkan dunia kerja, sinkron dengan CP-CP tujuannya ada di kita. Kalau itu udah berjalan, akuntansi ada di sana tuh. Pengelolaan keuangannya adalah akuntansi gitu ya, dan lain sebagainya. Termasuk tadi ada RPL ya Pak Haji ya. Nah, bikin aplikasinya tuh yang sederhana bagaimana gitu. Nah, sehingga terjadi pembelajaran itu anak tidak lagi simulasi, tapi real job pekerjaannya. Itu yang diharapkan gitu. Memang mestinya begitu SMK itu gitu ya. Tidak simulasi lagi gitu. Satu cash register misalnya, terus dikerubuti oleh 36 orang kan nggak begitu ya. Maka tadi di TEPA itu sistemnya blok ya. Nah kan kalau saya lihat ya di pemasaran itu ada 5 bagian ya. Mulai dari misalnya apa itu ordering, receiving, purchasing gitu ya. Kemudian selling, displaying, dan selling gitu. Nah itu anak berputar gitu sehingga itu cocok kompetensinya gitu. Jadi saya yakin luar biasa ini ada di kota ya gitu ya gitu. Potensinya besar ya. Jadi jangan pesimis Pak Wawan, tenang gitu ya gitu. Nah itu barangkali jadi harapannya insya Allah lah ya. Insya Allah pada saat ada komitmen bersama semuanya, mudah-mudahan TEPA itu ada 3 kategori tadi Pak. Basisnya kompetensi, basisnya kebutuhan masyarakat, order gitu. Nah kemungkinan di sini banyak order ya. Nah kalau sudah grade 3, jadilah BLUD gitu ya gitu. Nah itu. Tapi jangan sampai hanya grade 1 karena itu tadi kata Pak Hadi tidak produk tapi tidak memiliki nilai ekonomi sudah dijual, hanya menurut kompetensi. Itu juga nggak salah. Cuman menuju ke BLUD nggak bisa karena syaratnya harus TEPA. Begitu. Gitu barangkali Pak. Terima kasih sekali ya Pak. Mudah-mudahan orderingnya nanti. Amin. Amin. Saya sampai keselak. Kalau dari Pak Hadi nih Pak, harapannya untuk TEPA SMK Negeri Cianjur dan mungkin ke depannya yang insya Allah semoga bisa BLUD juga seperti apa Pak? Nah sebetulnya harapan saya dari Disdik ya terutama kepada SMK 1 Cianjur ini karena sebenarnya SMK Cianjur itu SMK tua sebetulnya, udah tua ini, udah harus berkembang dan saya mengenalnya udah lama sebetulnya. Ya, tadi saya ngobrol dengan Pak Kepala ya, saya dulu sudah lama berapa tahun baru kesini lagi gitu. Zaman dulu kepala sekolah aja masih namanya sama Pak Wawan, dulu Wawan Mulyawan. Nah itu karena itu teman saya gitu kan itu. Jadi harapan saya secepatnya TEPA itu dilaksanakan di SMK 1 Cianjur untuk menjadi BLUD. Yang paling utama adalah komitmen dari semua warga yang ada di SMK 1 Cianjur itu berkomitmen sama visinya gitu. Nah itu untuk menuju arah ke sana. Karena kalau ada yang tidak sama, mewujudkannya akan susah. Nah, yang penting komitmen bersama dulu. Nah, karena saya lihat di sekolah-sekolah lain yang berhasil karena ada komitmennya dari mulai kepala sekolah sampai ke caraka ke komitmen untuk itu. Satu visi semuanya Pak. Iya, betul. Iya, berjalan. Berjalan untuk TEPA tadi kalau kata Ibu bersinergi tadi. Berkolaborasi ya. Terakhir dari Ibu mungkin harapannya untuk SMK 1 Cianjur dengan TEPA-nya. Harapan saya tadi saya melihat selain dari jasa ya Pak, ada juga tadi TKJ dan sebagainya. Kemudian kita juga melihat perubahan pola dari masyarakat sekarang yang udah menuju ke online shopping gitu ya. Nah mungkin di situ bisa sinergi lagi antara tadi 2 jurusan itu, 2 program keahlian itu untuk lebih mengarahkan kepada e-commerce. Ketika sudah e-commerce tadi yang omset lagi itu ketika kita hanya Zmart saja mungkin kecil, tapi ketika ada layanan antar kemudian ada online shopping dan sebagainya itu bisa menjangkau ke semua daerah gitu ya. Saya pingin tahu tapi saya ada di Medan gitu ya. Bagaimana tuh seperti itu ya. Seperti itu mudah-mudahan bisa sampai kemana-mana produk-produk lokal Cianjur ini. Seperti itu mungkin. Iya, jadi semakin luas juga, semakin banyak orang yang tahu bahwa SMK Negeri 1 Cianjur nantinya punya Gmart. Kalau bisa TEPA itu ya. Luar biasa sekali ya. Karena
Mungkin saya sedikit sharing dengan Bapak dan Ibu. Di kita juga sebetulnya sudah berjalan kalau misalkan masuk e-commerce itu. Cuman ya e-commerce-nya kita ikut e-commerce yang sudah ada. Mungkin nanti mah e-commerce-nya buatan SMK Negeri 1 Cianjur. Luar biasa. Siapa tahu nanti bisa menyanyi toko oren. Ini toko SMK 1 Cianjur. Luar biasa. Nah, terakhir mungkin saya ke Bapak Kepala Sekolah kita nih Pak. Seperti biasa sebagai closing statement-nya nih. Harapan Bapak serta barusan tanggapan Bapak dengan adanya sosialisasi, pendampingan, TEPA dan lain sebagainya untuk SMK 1 Cianjur itu seperti apa mungkin? Ya, terima kasih. Saya sangat apresiasi di kegiatan hari ini karena kami kehadiran bapak-bapak yang luar biasa. Pak Hadi itu mantan kepala sekolah ya Pak ya, sudah tahu persis bagaimana SMK. Kemudian juga ada dari Ibu ya kaitan dengan pembiayaan yang termasuk mungkin Pak Haji Nanang ya yang luar biasa. Saya sering ketemu di pertemuan Zoom ya, tapi sekarang sudah langsung bertemu. Alhamdulillah, jadi kami mendapat kepercayaan SMK Negeri 1 Cikalong sebagai tempat untuk kegiatan pendampingan penguatan pembelajaran TEFA. Dan alhamdulillah kami pun diberi amanah menjadi koordinator di 2 wilayah ya, wilayah Kabupaten Cianjur dan Sukabumi Kabupaten dan Kota. Nah, mudah-mudahan kami yakin tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hadi, yang terpenting adalah kita harus membangun komitmen dulu di sekolah ya. Alhamdulillah teman-teman Pak, karena kami adalah SMK PK Pak, di mana di dalamnya tuntutannya adalah bagaimana SMK PK itu harus menjadi rintisan menjadi SMA BLUD. Yang terpenting kami komitmen dengan teman-teman, mari kita sama-sama penguatan dulu PK-nya Pak ya. Jadi kalau PK-nya TEFA-nya udah siap, udah betul-betul kuat, insya Allah apapun di hadapan kita, karena betul Pak, kami punya modal cukup baik di kota posisinya. Kemudian kami juga sudah membuka toko Pak sebetulnya di depan persiapan untuk selama ini kan kami yang di akuntansi itu ada Bank Mini Pak. Bank Mini udah berjalan, kemudian kerjasama dengan BJB juga sudah berjalan. Kemudian juga nanti ada business center. Rencananya kami dalam upaya pemberdayaan khususnya siswa-siswa SPW Pak, karena kami juga di sini termasuk SMK penggiat SPW, dan ada siswa yang salah satu siswa yang omsetnya tertinggi Pak di Jawa Barat dengan ciri khasnya Maranggi ya Pak. Jadi kami berupaya menyediakan toko di depan, tapi saat ini kan kami juga masih maju mundur Pak, legalitasnya itu. Ya makanya yang kami kejar saat ini adalah bagaimana kami penguatan TEPA-nya sudah berjalan, omset yang penting omset Pak ya. Ya insya Allah mungkin kami akan membuka toko yang di depan, dan itu diperuntukkan untuk unit-unit usaha yang ada melalui kegiatan TEPA itu Pak. Itu saja mungkin kami sekali lagi apresiasi atas kehadiran bapak-bapak dan ibu di sini di kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kami ya untuk menjadi salah satu SMK BLUD ke depan. Kami yakin dengan komitmen bersama di lingkungan internal insya Allah akan tercapai. Itu saja mungkin Pak. Iya, luar biasa sekali. Nah karena ya tadi SMK 1 Cianjur pernah jadi SMK rujukan, SMK penggiat SPW, SMK PK, terus sekarang akan menguatkan TEPA-nya, mudah-mudahan terrealisasi menjadi SMK BLUD ya. Dan tentunya kami pun senantiasa meminta dorongan, bimbingan dari Bapak dan Ibu yang hadir semua. Tentunya ini pun akan semakin menarik nih bagi subscriber kita untuk diikuti. Karena kalau kemarin mengikuti giat-giat kita untuk meraih SMK PK, nah sekarang mulai mengikuti SMK 1 Cianjur menjadi SMK BLUD yang nantinya. Nah, sebetulnya banyak yang pengen saya obrolkan, tapi karena kita sudah di akhir waktu, mungkin saya harus berpamitan dengan narasumber-narasumber hebat yang hadir hari ini di G-Media. Terima kasih atas kehadirannya Pak Hadi, terima kasih Ibu Nuraini, terima kasih Pak Nanang, terima kasih, dan Bapak juga terima kasih Pak sebagai kepala sekolah kita.
Luar biasa sekali ya atas obrolan hari ini. Banyak informasi mengenai TEPA dan banyak informasi juga mengenai kegiatan yang sedang dilakukan di SMK Negeri 1 Cianjur. Untuk itu, senantiasa ikuti terus sosial media kita, YouTube kita, Instagram, dan website kita agar tidak tertinggal informasi mengenai SMK Negeri 1 Cianjur. Mungkin pertemuan hari ini harus saya cukupkan. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Selain podcast ini pun, nanti akan ada video kegiatan kita di hari ini, di mana tadi ada sosialisasi yang tadi sudah Pak Kepala sampaikan, kita sebagai koordinator dari 3 kabupaten. Kabupaten mana saja dan apa saja kegiatannya, saksikan terus di YouTube kita. Saya Muhammad Alfi Irfansah harus undur diri. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Ji Media, medianya warga Semakji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.